Biksu kecil yang dibekukan selama 1 tahun ini menjadi penyihir terkuat di zaman kuno. Dia mahir dalam semua 4 jenis sihir, air, tanah, api dan udara. Hanya mengangkat tangannya untuk memanggil gelombang setinggi langit. Mengalahkan musuh dan membuat mereka lari berbondong-bondong. Itu karena dia bukan orang biasa. Tapi avatar yang diturunkan dari legenda. Bisa mahir 4 elemen sekaligus. Menjaga perdamaian dunia di bawah bimbingan Dewa Naga. Selain biksu kecil, ada 4 suku besar kuno di dunia. Memegang 4 jenis elemen air, tanah, api, udara, masing-masing. Tapi setelah 100 tahun, avatar menghilang secara misterius. Hari itu, 2 bersaudara dari suku air sedang berburu di lapangan es. Es tiba-tiba mulai retak. Bola es raksasa yang ada di bawah tiba-tiba muncul di depan mereka. Sepertinya ada sosok manusia di dalam. Saudari yang sangat berani pergi untuk menghancurkan bola es untuk melihat. Hasilnya adalah semburan udara yang kuat yang menghempaskannya puluhan meter. 1 detik kemudian, cahaya menyilaukan keluar dari bola es. Ketika kedua bersaudara itu tenang kembali, bola itu telah berubah menjadi lubang raksasa. Di dalamnya ada anak laki-laki dan binatang suci terbaring di sana. 2 orang membawa bocah yang sekarat itu kembali ke suku mereka. Setelah dirawat, bocah itu dihidupkan kembali. Dari bocah itu, mereka tahu bahwa ternyata ketika dia meninggalkan rumah, dia terkena badai, sehingga dia membeku di laut. Pada saat ini, di luar, tiba-tiba tentara suku api bergegas masuk. Mereka menangkap semua anggota keluarga suku air. Salah satu tentara melihat tanda aneh di kepala biksu kecil dan membawanya ke depan pemimpin. Dia adalah pangeran suku api. Suku api ingin menggunakan kekuatan avatar untuk menguasai seluruh dunia. Jadi mereka selalu mencari keberadaan avatar. Setelah melalui serangkaian tes, sang pangeran menegaskan bahwa dia adalah avatar yang turun ke bumi. Merasakan bahaya mendekat, dia segera menggunakan sihir gelombang udara untuk melarikan diri keluar. Setelah mengalahkan penjaga, dia mengendalikan layang-layang untuk terbang sampai berkumpul dengan 2 saudara suku air yang datang untuk membantukannya. Karena untuk mencari kekuatan melawan suku api, mereka bertiga pergi ke kuil suku udara tempat ia biasa berlatih. Tetapi menemukan bahwa kuil yang dulu ramai sekarang telah kosong. Dia pikir mereka mungkin berada di tempat suci untuk berdoa. Bersemangat berlari ke sana. Akibatnya, melihat sisa-sisa berserakan di mana-mana. Baru sekarang dia menyadari. Dalam 100 tahun dia dibekukan. Suku api mengejar dan membunuh semua saudaranya. Dalam keputusasaan, dia tiba-tiba melayang di udara. Setelah matanya menjadi putih cerah, dia jatuh ke dalam ilusi. Di sana, ada naga dewa yang menunggunya. Untungnya, adik perempuan dari suku air terus memanggilnya untuk membuatnya sadar kembali. Lalu dia mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya biksu kecil itu terjebak dalam es selama 100 tahun. Selama waktu itu, ambisi suku api berkembang dari hari ke hari. Jadi mereka terus-menerus berperang melawan 3 suku lainnya. Suku udara kehilangan avatarnya sehingga mereka dimusnahkan terlebih dahulu. Selanjutnya, suku bumi dikalahkan. Dipaksa menjadi budak. Dan suku air karena medan yang terpencil dan iklim yang keras. Jadi mereka masih aman untuk saat ini. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke wilayah suku tanah. Di sini, mereka bertemu dengan seorang gadis yang sedang diburu oleh suku api. Saudari dari suku air yang baik hati segera turun tangan untuk membantu. Dia awalnya bermaksud menggunakan sihir untuk mengusir para prajurit. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja membekukan kakaknya. Tapi ini tidak mempengaruhi biksu kecil. Hanya melihatnya berdiri dengan postur siap. Pasir kuning di bawah kakinya langsung naik. Dia baru mengangkat tangannya ketika 2 prajurit suku api dibuang jauh. Menyadari bahwa tidak mudah untuk menghadapinya. Suku api bersiap untuk melampiaskan amarahnya pada suku tanah. Api yang berapi-api terbang lurus ke arah mereka. Tanpa diduga, pada saat ini dinding bumi tiba-tiba muncul dari tanah. Dan memblokir pukulan fatal ini. Jadi orang-orang dari suku tanah disiksa dan menderita. Sekarang kemunculan avatar telah membuat mereka melihat harapan kebangkitan suku tanah. Setelah memukul mundur tentara suku api, suku tanah untuk mengucapkan terima kasih mengeluarkan gulungan mistis. Saudara dari suku air membuka gulungan untuk melihat.
Gulungan ini adalah sihir rahasia suku air yang telah lama hilang. Sekarang tanggung jawab menyelamatkan dunia telah jatuh di pundak biksu kecil itu. Tapi dia bilang dia hanya tahu sihir suku udara. Dan 3 jenis sihir api, air dan tanah yang belum dia pelajari. Karena untuk mengalahkan suku api yang perkasa, dia memutuskan untuk belajar pengendalian air terlebih dahulu dan kemudian pergi melawan suku api. Sebelum itu, mereka harus pergi ke Arktik dulu untuk mencari bantuan putri suku air. Sepanjang jalan, dia terus berlatih pengendalian air. Tetapi dia tidak membuat kemajuan apapun. Karena masih ada simpul di hatinya. Menyebabkan tidak dapat berkonsentrasi. Malam itu, karena hatinya bermasalah, dia mengendarai binatang suci sendirian. Pergi ke kuil suku udara lain untuk meminta bantuan. Di sini, dia bertemu dengan seorang biksu tua. Dia membawanya ke tempat suci. Setiap patung di sini dulunya adalah avatar yang turun ke bumi. Itu juga kehidupan sebelumnya. Tapi masalahnya terjadi. Jadi biksu tua ini sudah diam-diam berkolusi dengan suku api. Sekarang para prajurit telah mengepungnya dan mengangkapnya kembali ke suku api. Bagaimana dia melari diri dari sini? Mereka merantai tangan dan kakinya dan menggantungnya di udara. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri, orang bertopeng tiba-tiba muncul. Orang itu memotong rantai yang mengikat tangan dan kakinya. Melihat 2 orang akan melarikan diri dari penjara, para prajurit suku api segera membentuk pengepungan untuk mengepung mereka. Melihat itu, biksu kecil itu segera menggunakan pengendali air untuk mengusir musuh. Bahkan tentara suku api tidak berani membunuhnya. Karena ketika avatar mati, dia akan langsung bangkit dan bereinkarnasi. Dan pada saat itu, suku api harus mencari avatar lagi. Bahkan orang bertopeng tahu ini dengan baik. Dia mengambil nyawa biksu kecil untuk mengancam mereka. Kemudian berhasil lolos dari pengepungan musuh. Keesokan paginya, semua orang akhirnya mencapai suku air di ujung utara. Setelah mengetahui bahwa avatar datang ke sini, putri suku air mengirim penyihir terkuat untuk mengajarinya poin utama pengendalian air. Setelah sekian lama berlatih menghadapi serangan bola air penyihir, dia bisa meniadakannya dengan mudah. Gilirannya untuk menyerang. Dia menahan napas menerapkan sihir yang telah dia pelajari. Tetesan air secara bertahap membeku di udara. Air seluruh suku air dimobilisasi untuk naik. Tapi dia masih tidak bisa melepaskan ikatan di hatinya. Menyebabkan ketidakmampuan untuk benar-benar menguasai pengendalian air. Tapi dia tidak patah semangat. Tapi dia rajin berlatih hari demi hari. Pada hari itu, abu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Pasukan suku api yang besar telah mengepung di keempat sisinya. Karena untuk segera menyadari kekuatan suci di tubuhnya, biksu kecil itu bermeditasi di tanah suci suku air. Pada saat yang sama, suku api mengendarai iguana dan memanjat tembok suku air. Para prajurit di belakang mereka langsung melemparkan bola api ke dalam. Di bawah serangan petasan, yang menyala pada 1000 derajat Celcius. Dinding suku air juga memiliki lubang di dalamnya. Tentara yang tak terhitung jumlahnya yang menunggangi iguana bergegas masuk dari lubang itu. Menyerang di dalam suku air. Kedua belah pihak segera meluncurkan pertempuran sengit. Meskipun suku air terus-menerus menggunakan pengendalian air untuk mencoba melakukan serangan balik, tapi tetap tidak bisa membalikkan keadaan. Mereka dipukul mundur secara berurutan. Pada saat ini, saat bermeditasi, biksu kecil itu melihat seekor naga dewa. Dewa naga mengajarinya cara berjalan melalui penderitaan. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar menguasai kekuatan air. Dan air laut di luar suku air adalah kunci untuk mengalahkan suku api. Setelah itu, dia bangun dari meditasi. Melihat pemandangan yang sangat tragis di medan perang. Dia tahu dia perlu maju dan mengakhiri tragedi ini. Dia berjalan dengan mantap menuju dinding. Menutup matanya. Wajah saudara-saudara persaudaraan muncul di benaknya. Dia akhirnya melepaskan ikatan di hatinya. Dia tenang, mengerahkan pengendali air. Matanya telah berubah menjadi biru dan putih yang mempesona. Dalam sekejap mata, laut naik menjadi gelombang besar yang bergulir ke langit. Pada saat itu, kekuatan air terlihat jelas. Di bawah ancaman yang menakutkan ini, para prajurit suku api benar-benar kehilangan kepercayaan diri mereka, dan mereka semua lari berbondong-bondong.
Semua armada juga terburu-buru untuk pergi dari sini. Bahaya telah berlalu. Akhirnya, atas permintaan orang-orang suku air, biksu kecil telah resmi menjadi avatar. Bertanggung jawab menjaga perdamaian bagi dunia.